Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di video pembelajaran Kang Nuri, belajar aktif, kreatif, dan menyenangkan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi bahasa Indonesia, tema 2, subtema 3. Nah, di sini ada materi menuliskan hal-hal penting atau hal-hal pokok dari teks yang dibacakan. Dalam setiap bacaan pasti ada hal-hal penting atau pokok yang akan disampaikan. Setiap paragraf mengandung hal-hal penting atau pokok dan ini bisa ditemukan dengan membuat ringkasan. Bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama, cara mengetahui hal-hal penting yang ada pada sebuah bacaan, kita dapat menggalinya dari hal-hal berikut. Biasanya bacaan mengandung jawaban atas pertanyaan apa, di mana, kapan, mengapa, siapa, dan bagaimana. Lalu apa fungsinya kalimat pertanyaan tersebut? Nah, kata-kata tanya di atas dapat kita jelaskan ringkasannya di bawah ini. Kata apa biasanya digunakan untuk menanyakan atau menjelaskan mengenai suatu hal atau benda, atau bisa dikatakan apa digunakan untuk menanyakan benda. Kemudian yang kedua adalah siapa. Siapa digunakan untuk menanyakan nama orang, jabatan, pekerjaan yang kaitannya dengan identitas. Kemudian yang ketiga, kata kapan. Biasanya digunakan untuk menanyakan waktu. Kemudian kata di mana. Digunakan biasanya untuk menanyakan tempat. Kemudian kata mengapa. Digunakan untuk menanyakan alasan atau sebab. Kemudian bagaimana. Digunakan untuk menanyakan cara atau proses, penjelasan, ciri-ciri atau sifat tokoh. Nah, aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana ini merupakan aspek yang dapat digunakan sebagai acuan untuk mengetahui informasi yang terdapat dalam bacaan. Sehingga dengan kata-kata tersebut kita dapat memahami dan mengetahui isi sebuah bacaan. Contohnya di bawah ini, digelar konser setinggi mimpi mereka. Silahkan kalian baca, kemudian kalian pahami dan jawab pertanyaan di bawah ini. Berikut pertanyaannya, apa judul bacaan di atas? Kemudian yang kedua, dari manakah sumber bacaan tersebut? Ketiga, kapan acara tersebut dilaksanakan, kemudian mengapa acara tersebut dilaksanakan, dan yang kelima, siapa yang membuat acara tersebut. Berikut contoh berikutnya. Ada judul bacaan, Rumah Hijau nan Hemat Energi. Di sini ada beberapa paragraf, kalian baca, kemudian kalian kerjakan soal-soal berikut sebagai uji materi, uji kemampuan kalian. Yang pertama, apakah manfaat mengembangkan konsep rumah hijau? Kemudian yang kedua, sebutkan hal-hal yang menjadi dasar untuk membangun rumah yang ramah lingkungan. Kemudian, mengapa bangunan yang memiliki kaca di langit-langit tidak memerlukan nyala lampu pada siang hari? Kemudian yang keempat, apa sajakah yang dihemat ketika menggunakan konsep rumah hijau? Kemudian yang kelima, sebutkan kunci utama konsep rumah hijau. Nah, setelah kalian pelajari dan mengerjakan soal-soal di atas, silakan buka video berikut ini. Nah, ada tugas di rumah setelah selesai pembelajaran kali ini, yaitu carilah minimal 2 buah teks berita yang terdapat di berbagai media massa. Bisa media massa berupa cetak, bisa elektronik. Yang cetak silahkan bisa dipotong atau ditempelkan. Kemudian yang elektronik bisa ditulis.
Kemudian yang kedua, tentukan hal-hal penting yang terdapat dalam teks berita tersebut yang meliputi apa, di mana, siapa, kapan, dan mengapa. Tulis hasilnya di buku tugasmu, kemudian difoto dikirimkan ke Ustadz. Baik, sebagai pengayaan kalian selama kelas 6 ini akan kami sampaikan berbagai hal. Yang pertama tentang kebahasaan. Di sini tentunya kalian sudah memahami dan mempelajari dari kelas 4, 5 hingga kelas 6. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi titik 2 yang dipakai pada kalimat. Ya, biasanya kalian menemui tanda titik 2. Nah, titik 2 dipakai pada akhir kalimat yang diakhiri pemberian atau rangkaian. Contohnya, misal, Ridho membeli sayur-sayuran. Titik 2, bayam, kangkung, sawi, dan brokoli. Kemudian yang kedua, titik 2 dipakai pada teks percakapan. Misalkan, Yasfi, mengapa? Bagaimana kabar kamu sekarang? Kemudian Syahid menjawab, baik-baik saja Yas. Contoh seperti itu. Kemudian yang ketiga, titik 2 dipakai setelah kata yang memerlukan pemberian atau rangkaian. Contohnya, hari atau tanggal, titik 2, Sabtu, 2 Juli 2016. Waktu. Nah, tugas berikutnya setelah kalian memahami contoh pemakaian tanda titik 2 di atas, buatlah 5 kalimat yang memakai tanda titik 2, diakhiri pemberian atau rangkaian. Kemudian tulis di buku tugasmu. Anak-anak sekalian, kita ke materi kebahasaan kita, yaitu tanda seru. Dipakai sesudah ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, ataupun rasa emosi yang kuat. Contoh, misalkan, pergi, diakhiri dengan tanda seru. Jangan. Kemudian, bersihkan lantai itu. Nah, dari setelah kalian memahami cara penggunaan tanda seru, buatlah kalimat perintah berdasarkan peristiwa berikut. Nih, silahkan dibuat kalimat perintah, berarti salah satu cirinya adalah menggunakan tanda seru. Bu guru ingin Dina menutup pintu, dan seterusnya hingga nomor 5. Silahkan kalian kerjakan di bawah dari tugas tanda titik 2 di atas. Kemudian, kita akan memperkaya kemampuan kalian dengan kata baku dan tidak baku. Nah, kata baku adalah kata yang sesuai standar Kamus Bahasa Indonesia dan ejaan yang disempurnakan. Contoh kata tidak baku dan kata baku berikut sudah kami tuliskan contoh kata baku dan tidak baku. Ada apotik, kata bakunya apotek. Praktek, kata bakunya praktik. Nasihat, kata bakunya nasihat. Kualitas, kata bakunya kualitas. Atlet, kata bakunya atlet. Kuatir, kata bakunya khawatir. Aktivitas yang menggunakan F, lalu kata bakunya menggunakan V, aktivitas. Kemudian azasi pakai Z, kata tidak baku, kemudian kata bakunya adalah asasi. Kemudian kata tidak baku antri, kata bakunya antre. Nah, setelah kalian memahami kata baku dan tidak baku di atas, coba carilah kata yang tidak baku pada paragraf berikut, kemudian ubah menjadi kata yang baku. Bacaannya, Ibu guru bikin tugas untuk para siswa kelas 6. Tugas itu membuat akuarium dari bohlam lampu. Pertama, para siswa diminta bawain bohlam lampu yang kosong. Setelah itu, bohlam lampu itu diisi air dan ikan. Bohlam lampu itu kelihatan indah setelah jadi. Nah, itulah tugas bahasa Indonesia di tema 2, subtema 3. Ingat, tetap jaga kesehatan, istiqomah dalam beribadah, dan selalu semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.